Apakah Allah punya jasad? Punya. Ya. Siapa yang menyatakan begitu? Allah sendiri di dalam Al-Quran. Ya. Jadi Allah juga menyatakan, aku ciptakan ya Adam itu dengan 2 buah tanganku. Nah, gitu. Jadi Allah punya tangan. Dalam ayat yang lain juga Allah menyatakan, yadullaha fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ini sekedar saya singgung-singgung dulu ya. Jadi dalam ayat yang lain juga Allah menyatakan, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Nah, sabarlah kamu kepada keputusan Tuhanmu, ya, bahwa kamu berada di bawah matanya. Penglihatannya, makanya ayun ya, di bawah ya matanya. Nah, dan lain-lain, ya toh. Lalu pertanyaannya, bagaimana mata bagi Allah, bagaimana tangan bagi Allah? Nah, tadi saya katakan laisa kamitslihi syai'un. Nah, ini perlu saya angkat sedikit perbedaan, ya. Perbedaan antara ulama salaf dan khalaf. Itu ya. Tapi ada ulama khalaf yang berpikir salaf juga ada. Nah, gitu ya. Kalau kita bagi secara periodisasi, ya ulama salaf itu setelah Nabi sampai tahun ke-300 itu termasuk salaf dari sisi periodisasi. Makanya Imam 4 itu salaf semua itu. Kita ambil satu contoh yang agak ya muda, walaupun lebih muda Ahmad bin Hanbal ya. Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijrah. Meninggalnya 204. Nah, jadi masih dalam kurun waktu 300. Masuk salaf, kaum salaf. Iya, kaum salaf itu, ya toh. Lalu kaum khalaf itu ya yang setelah tahun 300 itu di belakangnya itu. Sampai akhir zaman. Itu termasuk halfun ya di belakang itu. Nah, cuma antara ulama salaf dan khalaf memang ada perbedaan. Tetapi perlu diketahui, ulama khalaf dari sisi periodisasi banyak yang berpikir salaf. Nah, antaranya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Halo, apa kabar seluruhnya? Mudah-mudahan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kurang suatu apapun, dan selalu berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik aswaja ataupun salafi, dan seluruh kaum mukminin dimanapun Anda berada. Ini berkaitan dengan sikap pimpinan pusat Muhammadiyah. Sikap pimpinan pusat Muhammadiyah terkait dengan fatwa tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala berjasad. Kalau disebut berjasad, tidaklah kemudian tumbuh pikiran buruk yang dimaksud berjasad sebagaimana jasad makhluknya. Tidak seperti itu. Memang jasad itu lekat akrab dengan, yaitu bahasa manusia, sebagaimana juga mata melihat, mendengar itu akrab dengan bahasa manusia. Misalnya Allah maha melihat, tetapi Allah kan beda melihatnya dengan manusia. Allah maha mendengar, manusia juga mendengar, tapi beda antara Allah dan manusia.
Sama halnya juga kalau disebut Allah berjasad, tidaklah kemudian tumbuh pikiran yang dimaksud jasad itu adalah jasad makhluknya. Salah itu. Nah, inilah yang dilontarkan oleh seorang ulama Muhammadiyah yang memberikan kajian-kajiannya di depan kader-kader Muhammadiyah. Tujuannya jelas, pemantapan akidah Muhammadiyah. Jadi tujuannya sangat jelas, pemantapan akidah Muhammadiyah. Artinya Muhammadiyah, akidah Muhammadiyah ini sangat salafi sekali gitu. Jadi sangat salafi sekali. Nah, dari pemaparan-pemaparan beliau bisa kita petik buahnya itu dari pemahaman yang disampaikan kepada seluruh kader-kader Muhammadiyah. Yang pertama, meyakinkan bahwa Allah itu berada di atas arsy. Yang kedua, meyakinkan bahwa Allah itu punya mata, punya telinga, punya kaki dan sebagainya. Beliau menyebutkan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan yaitu lima khalaqtu biyadai, yang ditujukan kepada iblis. Mengapa engkau tidak mau sujud kepada makhluk manusia yang diciptakan dengan kedua tanganku? Ya. Demikian juga ketika menyebut ayunina, di depan mataku, ya, di depan kedua mataku, ayunina. Dan ini juga sebagaimana yang disampaikan oleh seorang ulama hadis, Ibnu Khuzaimah, merinci tentang yaitu apa yang disebut dengan asma wa sifat. Di dalam kitabnya beliau membahas dengan detail. Dengan kedua matanya Allah melihat itu. Itu seperti yang diutarakan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitabnya, ya. Kalau di kitab Imam Baihaqi ini bermacam-macam. Ada yang takwil, ada yang tidak gitu dari kalangan mereka. Nah, Muhammadiyah itu diambil kedua-duanya itu, baik yang takwil ataupun tidak. Tetapi takwil yang disampaikan oleh para sahabat Nabi, bukan takwil yang datang dari kelompok Asy'ariyah gitu, enggak. Karena Muhammadiyah itu menolak sifat 20. Nah, tentu itu yang menjadi persoalan. Menjadi persoalan. Mengapa kemudian ada kelompok-kelompok tertentu menuduh Muhammadiyah Wahabi? Yaitu salah satunya yang disampaikan oleh yaitu Anhar Ansori. Jadi Anhar Ansori PhD. Beliau dulu pernah menjadi wakil Majelis Tabligh Muhammadiyah. Nah, sebagaimana yang Anda dengar, yang Anda pahami, itu adalah perkataan Yahya Ansori. Yahya. Siapa? Anhar Ansori. Aslinya tokoh Muhammadiyah. Ketika memberikan pendalaman, pemantapan kepada kader Muhammadiyah agar mengerti tauhid. Kebetulan yang dibahas adalah asma wa sifat. Sebelumnya dibahas tentang rububiyah, uluhiyah dan sebagainya. Tapi bagi kelompok-kelompok Nahdien, anak-anak muda itu yang akalnya centang perenang, ketika disebut rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ini apa ya, merasa lebih pandai dari ulama-ulama hadis tuh, anak-anak Aswaja itu. Langsung dikatakan trinitas gitu. Mengikuti caranya orang-orang Syiah berpikir mereka itu, seperti yang dilakukan oleh Marhadi dan kawan-kawan yang kelak kemudian bernama Syekh Dahram. Nama samaran itu. Itu barangkali ya dari sisi pemahaman yang dilontarkan oleh tokoh Muhammadiyah, yaitu Anhar siapa namanya, Anhar Ansori, PhD, berarti di bidang pendidikan beliau ini. Mudah-mudahan seluruh warga Muhammadiyah bisa mengambil faedah ilmu dari beliau dan benar-benar diterapkan dalam kehidupan kita sebagai umat Islam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dia kan termasuk halaf sebenarnya dari sisi periodisasi, ya toh. Jadi, nah, terkait dengan ini bagaimana? Nah, biasanya ulama salaf itu tidak menafikan makna teks, tapi tidak menolak makna konteks. Nah, itu yang pernah saya pahami. Ya, seperti katakanlah tangan. Tangan, Allah punya tangan, tapi jangan dibayang-bayangkan. Tidak boleh. Karena setinggi-tinggi bayangan manusia itu masih sebatas makhluk. Ya. Tidak akan menyamakan Allah dengan makhluk tidak boleh. Tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk, ya. Mata juga begitu. Kalau kita bayangan kita matanya Allah seperti apa ya? Seperti matahari. Matahari itu makhluk. Tidak boleh. Nah, oleh karena itu di sini ada lampu merah. Otak ini tidak usah berpikir ke sana. Karena yang dipikirkan masih banyak, belum terpikir, kan gitu ya. Nah, dalam hadis yang matanya menyatakan, ya, tafakkaru fi khalqillahi wa la tatafakkaru fi zatillahi innahu la yaqdiru alaihi. Fikirkanlah apa yang diciptakan oleh Allah, jangan fikirkan zat Allah atau khaliki, jangan fikirkan penciptanya. Nah, gitu. Ada dua teksnya itu. Ya. Jangan pikirkan yang menciptakan, tapi pikirkanlah yang diciptakan. Nah, gitu. Ya toh. Ini seingat saya hadis riwayat Hakim, ini nanti bisa ditelusuri. Ya. Ada dua matanya, ada menggunakan kata zatillah, ada menggunakan khaliki, pencipta. Nah, jadi tafakkaru perintah, fikirkanlah ya apa yang diciptakan. Jangan dipikirkan yang menciptakan. Nah, jadi begitu.